Granulasi adalah proses penggabungan partikel-partikel kecil serbuk menjadi gumpalan yang lebih besar, permanen, dan bebas mengalir yang disebut granul. Tujuan dari granulasi ada 3. Yang pertama itu memperbaiki sifat air. Itu serbuk halus seringkali memiliki kohesi tinggi dan sulit mengalir. Granul memiliki ukuran lebih besar dan bentuk lebih bulat sehingga mudah turun dari hopper ke mesin tablet. Yang kedua itu mencegah segresi atau pemisahan. Jika campuran serbuk memiliki perbedaan ukuran dan densitas, komponennya cenderung memisah. Granulasi itu mengunci komponen tersebut dalam satu unit granul. Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan kompresibilitas, itu memudahkan serbuk dikempa menjadi tablet yang kompak dan kuat. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu, untuk keuntungan itu aliran lebih seragam, debu lebih sedikit, yaitu mengurangi kontaminasi silang dan memperbaiki penampilan produk. Kemudian memperbaiki stabilitas bahan yang sensitif terhadap udara, yaitu luas permukaan berkurang. Kemudian kerugiannya itu yang pertama prosesnya lebih panjang, terutama granulasi basah, dan biaya produksi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu resiko kerusakan bahan aktif akibat panas atau cairan tergantung metode. Kemudian metode pembuatan granul konvensional itu terbagi menjadi 2, yaitu granulasi basah atau wet granulation dan granulasi kering atau dry granulation. Untuk metode granulasi basah, metode yang paling banyak digunakan. Prinsipnya adalah membasahi massa serbuk dengan larutan pengikat hingga terbentuk massa lembab yang dapat digranul. Untuk tahapannya, yang pertama itu ada pencampuran, yaitu mencampur zat aktif dan eksipien atau pengisi. Kemudian ada pembasahan, itu penambahan cairan pengikat hingga terbentuk massa yang cukup basah. Kemudian yang ketiga itu pengayakan basah, di mana massa lembab dilewatkan ayakan kasar untuk membentuk granul basah. Yang keempat ada pengeringan, itu untuk menghilangkan cairan penyari, itu menggunakan oven atau flatbed dryer. Kemudian yang terakhir itu pengayakan kering, itu untuk mengecilkan ukuran granul agar seragam. Nah, cairan pengikatnya itu bisa berupa air, etanol, atau mucilago amil, yaitu kanji. Kemudian untuk granulasi kering atau dry granulation itu prinsipnya adalah mengempas serbuk dengan tekanan tinggi tanpa cairan atau panas, kemudian dihancurkan kembali menjadi granul. Metodenya itu yang pertama adalah slugging atau membuat tablet besar lalu dihancurkan, dan roll compaction, itu melewatkan serbuk di antara 2 roll yang berputar. Kemudian indikasinya itu digunakan untuk bahan aktif yang peka terhadap panas atau termolabil dan peka terhadap kelembapan atau hidrolisis. Kemudian ada eksipien dalam granulasi. Nah, eksipien ini adalah bahan tambahan non-aktif yang menentukan keberhasilan granul. Yang pertama itu ada pengisi atau filler atau diluat, itu untuk menambah bobot tablet jika dosis zat aktif terlalu kecil, misalnya laktosa dan avisel. Kemudian ada pengikat atau binder, itu memberikan daya kohesi agar partikel serbuk menyatu, itu seperti PVP, amilum, dan gelatin. Kemudian ada pelicin atau glidan, itu memperbaiki aliran granul, contohnya ada talc, silika, koloid. Kemudian ada lubrikan, itu untuk mencegah granul lengket pada cetakan mesin, seperti ada magnesium stearat. Kemudian ada penghancur atau disintegran, itu untuk membantu tablet hancur kembali saat terkena cairan tubuh, contohnya seperti ada sodium starch glycoside. Kemudian ada evaluasi mutu fisik granul atau prekompresi, itu sebelum granul dicetak menjadi tablet harus dilakukan pengujian untuk memastikan kualitasnya. Yang pertama ada sifat alir. Nah, waktu alir ini mengukur waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk melewati corong. Standar yang baik adalah lebih kecil dari 10 detik untuk 100 gram. Kemudian ada sudut istirahat, sudut yang terbentuk oleh tumpukan granul, itu dari 25 derajat hingga 30 derajat masuk dalam kategori sangat baik, dan jika lebih besar dari 40 derajat masuk ke dalam kategori aliran buruk. Kemudian kompresibilitas, itu untuk mengukur kemampuan granul untuk tetap kompak saat ditekan. Yang pertama ada index char, itu densitas mampat dikurangi dengan densitas nyata dan dibagi dengan densitas mampat dan dikali 100%. Kemudian ada Hausen ratio, itu densitas mampat dibagi dengan densitas nyata.
Jika nilai Hausen ration atau nilai H-nya mendekati 1,00 itu menunjukkan aliran yang sangat baik. Kemudian kandungan lembab atau LOD atau loss on drying itu untuk mengukur jumlah air atau pelarut yang hilang saat pemanasan. Kadar air yang ideal biasanya berkisar antara 2% hingga 4%. Jika terlalu kering, tablet bisa rapuh atau capping. Jika terlalu lembab, tablet bisa lengket pada alat.